apa yang mau kita omongin? Nggak ada. Kalau gimana kalau gua nanya-nanya? Gimana kalau kita ngomongin Indonesia di bangsa depan ya? berat. Kalau menurut lu apa yang nggak boleh kalau lu naik gunung? Itu apa yang nggak boleh? Apa yang nggak boleh lu lakuin? Buang sampah. Itu udah pasti. Terus apa lagi? Simpelnya gini aja sih. Selama gua naik gunung, gua kan Bawa perokok sampahmu turun kembali. Gua kan perokok ya. Minimal lu kalau ngerokok itu puntung lu kantongin. Itu aja deh. Dari istilahnya dari hal kecilnya ya. Lu ngerokok nggak masalah, emang kita ya namanya perokok ya, di mana-mana mau di hutan mau ngerokok nggak apa-apa. Karena menurut yang gua baca tuh puntungnya itu terurainya lama. Yang apa tuh filternya ya? Filternya kayak kapasnya itu tuh. Itu lama terurainya. Sama plastik. Apalagi plek, menurut lu yang nggak boleh nih kalau Yang nggak boleh itu kita kan bagi-bagi nih, bagi-bagi cerita. apa ya? lu nggak boleh bawa cewek lain. Ya kerja dunia istri. Ingat gak yang kemarin maghrib? Oh tuh. Teriak-teriak lu Teriak-teriak. Ngapain lu teriak-teriak di iya. gunung? Selain ganggu. Jangan teriak-teriak di gunung, Nora. Apalagi yang lu denger kemarin. Kita lagu gede-gede. Nah, lu nggak perlu tuh bawa-bawa. Sebenarnya Sound. Nah, Speaker. kayak gitu. sebenarnya Boleh, tapi cuma buat lu aja yang dengerin. ya sekedar ini aja, nggak usah, jangan sampai ganggu. Sebenarnya gua ini ya, kalau menurut gua bukan masalah boleh nggak boleh sih, balik lagi ke etika sih. Kita lagi di mana, harusnya ya ngapain sih ngelakuin hal yang nggak seharusnya lo. Karena yang gue baca juga nih itu kayak burung, dia kan punya indera pendengaran supersonik. Sekecil apapun suara yang ditimbulkan itu dia merasa terganggu, sekecil apapun. Jadi apa namanya, yang hal yang kayak gitu tuh sebetulnya ganggu makhluk hidup lain selain kita, karena kan ini tempatnya mereka nih, bukan tempat kita sebetulnya kan. Iya. Lagian yang gue bingung itu, lu ke gunung mau ngapain sih? Nah, kalau lu timbang bawa speaker dengerin lagu kenceng-kenceng pada mau teriak-teriak mah kamar aja, ngapain lu kesini? Skotik no. Kita kan sini sebetulnya nyari apa ya? Nyari Ketenangan. sesuatu yang beda, kedamaian, ketenangan, ya kan? Nggak perlu yang macem-macem. Terus ini kalau menurut gue, kalau bahas yang pada teriak-teriak kemarin, gue bilang ya itu memang apa ya, salah satu cara mereka buat nyari temennya dia yang kepisah. Jadi berarti yang salah, pada intinya yang salah tuh sebenarnya bukan dari teriakan itu akibat. Iya, pasti karena sebab kesalahan. ada akibat. Betul. Akibatnya sebabnya ya mereka kan kemana tuh? Nah, Kenapa jadi bisa jauh? Nah, komunikasinya apa? komunikasinya manajemen waktunya dia nggak jelas. Makanya harusnya dari pertama tuh memang di briefingnya harusnya yang benar. Nah dari situ dia timbullah teriakan-teriakan yang nggak jelas itu tadi. Apalagi? Lagi itu Bawa pacar orang lain tanpa izin. Kalau izin mah boleh. Kalau diizinin tapi Ada sesuatu yang nih, pernah dengar gak? Ada yang mendaki di satu tenda melakukan hubungan suami istri. Tapi, nah ini tanda kutip, suami istri atau enggak? Boleh apa enggak? Satu aja. nggak boleh lah. Kalau suami istri boleh enggak? Nggak boleh juga. boleh. Tapi Nah, tempatnya. tar dulu. Satu-satu. Ini nggak boleh kenapa? Kata gue bukan tempatnya, ngapain lu di ini kan takutnya
ada yang penunggunya. Kalau lu plek, kenapa lu bilang boleh? Boleh aja sih, cuman apa iya dingin gitu. Mau masuk. nih gua Ya agak satu-satu ya, agak kan punya spill. alasan sendiri-sendiri nih. Gua agak spill. Orang kan dulu bilang lu bulan madu ke gunung atau lu bawa istri lu ke gunung ngecamp terus di tenda lu kan bisa ya melakukan hubungan intim lah, apalah itu bermesraan apa segala macam ya. Gua abis nikah ceritanya gua ajak bini gua naik gunung waktu itu ke Papandayan, boro-boro buat sange. Kan gue bilang itu. buat ngangetin diri sendiri aja PR. Lu pelukan ya, lu tambah dingin. Berarti Jadi sebenarnya ada indikasi kalau yang suami istri malah nggak berpikiran ke situ ya. Ya. Mungkin yang yang bukan suami istri malah berpikiran ke situ karena Pasti. karena dia dari awal dari Udah di bawah, sangean. dari bawah dia pemikirannya udah Iya. arahnya Iya, menjurusnya ke mungkin situ. itu ya. Enggak, betul. karena kalau orang pacaran itu nafsunya tuh besar, Bang. Tujuannya ke situ. Pasti nggak kenal tempat. Nggak mungkin nggak kenal tempat kalau pasti pacaran. Kalau suami istri kan mikirnya ya kita mah di rumah. Maksudnya ya udah gitu ya, maksudnya udah melakukan ya. Kalau yang pacaran itu kan setahu saya emang godaannya kan berat di situ. Dia bawa setan, Bang. Ada lagi. Men. Ya. Itu ngapa tangannya begitu, men? Menggapai kita. Menggapai cita-cita. Nah sekarang yang kan itu udah yang nggak boleh kita melakukan ya, yang di dalam perjalanan ataupun di tempatnya inilah, ya kan. Terus ngopi dulu. Pesan-pesannya nggak ya, kita kan juga yang nggak tahu semua. Pesan-pesannya deh buat yang mau melakukan kegiatan keluar ruang atau camping atau mendaki, pesan-pesannya gimana? Aduh, saya mah pendaki baru, Bang. Nggak bisa mesen-mesenin, ntar takut banyak yang salah. Kalau lu plek, Ya karena saya juga bukan pendaki ya, karena saya cuma ikut-ikutan aja nih ke sini ya. tapi jangan ikut-ikutan yang nggak bener loh. Enggak, cuman kalau sepengalaman sih, padahal baru 2 kali naik. Cuman kalau pengalaman pribadi sih yang pertama itu dulu pertama kali naik ya niat sama persiapan itu penting banget itu. Kita kan belum tahu tuh, jadi kan tapi harus searching dulu nih persiapannya apa kira-kira di Google banyak tuh. Intinya sih itu sih persiapan sih yang penting, persiapan mental juga, fisik juga, persiapan yang lainnya, logistik apalagi. Fisik sama persiapan ini, Pak. Iya, yang penting fisik yang penting sih. Sama ini. Kita itu harus tahu diri kita, dalam artian kita tuh kalau Sponsor. kita tuh kalau lapar bisa masuk angin loh. Kita tuh kalau kena dingin kita bisa maksudnya pusing loh. Kita kalau jalan jauh nanti kram loh. Nah, itu kita harus udah nyiapin tuh dari awal gimana caranya antisipasi biar nggak kejadian itu. Jadi kalau misal kita orangnya laparan berarti bawa logistik sendiri yang buat ganjel apa gimana gitu. Terus ya jadi intinya dipersiapkan lah, jangan main ayo aja gitu. Tuh. Sama manajemen waktu gitu harus, soalnya perencanaan waktu tuh harus mateng. Mau dari itu ya dari jalan dari rumah harus disiapkan, soalnya sebelum nanjak khususnya di Gede itu kita berangkat dari awal kan kita bisa ngukur nih, kita kalau berangkat dari rumah nyampe base camp jam berapa, kita harus butuh waktu tidur enggak, jangan sampai ngaret. Jangan sampai kurang tidur, ntar tidur di jalur. Jangan sampai kami menunggu orang yang pulang kerja baru jalan. Itu aja sih. Kalau menurut gue sih sebetulnya
segala sesuatu yang mau dilakukan itu, mau lu naik gunung, lu mau kerja, mau lu pergi jauh, traveling, itu tuh lu harus tahu kan semua itu kan pasti ada peraturannya. Lu mau naik gunung ada peraturannya, lu nggak boleh bawa ini, nggak boleh melakukan ini di sana, lu nggak boleh berbuat apa, dan di situ ada pasti lu harus tahu juga, oh lu bawaannya ini, lu harus melakukan ini, lu punya temen begini yang nggak boleh lakukan temen begini. Nah itu sudah secara dasar tuh harusnya lu udah tahu kalau lu harus melakukan ke suatu tempat atau melakukan suatu pekerjaan, itu harus tahu dasar-dasarnya. Itu yang penting, itu udah pasti tahu semua, dari manajemen logistik, waktu, safety-nya juga, temen gimana juga, loyalitasnya juga, itu tuh harus udah tahu. Jadi jangan asal main lu melakukan sesuatu yang nggak tahu, tapi juga lu melakukannya akhirnya nggak tahu, terjadilah sesuatu yang nggak diinginkan, kecelakaan kerja lah di tempat kerja lu, kecelakaan di gunung lah, ya kan? Itu sih lu harus tahu apa sih sebenarnya kalau kerja itu MDS apa ya, material safety data sheet. Jangan ngomongin kerjaan. Jangan ngomongin kerjaan. Itu kan contoh. Nah lu menyikapi yang fenomena mendaki yang pakai, ya maaf ya, mungkin kan mereka nggak tahu, pakai sendal, pakai legging, pakai kaos, pakai lepis, celana jeans, seadanya tuh gimana menurut lu? Mereka korban film 5 cm. Enggak, bukannya kalau pakai legging itu memang nggak apa-apa ya? Nah ini kan gua nanya dulu nanti kita bisa sharing. Kalau lepis sih yang kalau menurut gua, kalau di posisi trekking ya, maksudnya di perjalanan, kalau bicara outfit, sebenarnya yang penting dia nyaman. Pertama nyaman, terus nyaman pun tapi tetap harus yang nggak bikin dia menambah beban ya. Maksudnya kalau pakai jeans kan dia lebih berat. Terus kalau pakai legging sebenarnya menurut gua jangan legging doang terus pantatnya kemana-mana ya. Belahannya dan pantat. Maksud gua hitungannya celana panjang legging tipis gitu apa gimana gitu. Menurut gua yang penting dia nggak ini sih, nggak, kalau kena air dia nggak nambah berat ya. Cuma tetap yang perlu diperhatikan posisinya kalau lagi musim hujan. Musim hujan itu kita harus gimana caranya outfit yang kita pakai buat di trek itu nggak apa ya, ya yang pasti nggak nambah beban kita itu. Gitu aja kalau bicara outfit ya. Karena pakaian itu menentukan kenyamanan, bener tuh. Jadi kalau saya sih risihnya kalau yang pakai lepis sih bener dah. Lepis aja kita kalau pakai di buat jalan aja berat. Soalnya orang-orang kan beda, Bang. Maksudnya ada yang pakai apa? Ada yang dia pakai celana panjang. Ada yang nyamannya pakai celana pendek, ada yang pendeknya sedengkul, ada yang pendeknya sepaha. Macam-macam sih kalau cewek pendek panas-panas aja ya. Panas yang lihat bukan panas yang justru kalau untuk perempuan Anda tidak pakai celana pun saya suka. Jadi ini aja sih kalau outfit kan cuma ya kaos sama baju ya, baju sama celana ya, nggak masalah sih mau pendek mau ini, yang penting bahannya ringan, bahan ringan. Soalnya pun kalau dia basah, kena hujan atau apa kan memang harusnya ada spare buat gantinya. Kalau itu nggak apa-apa. Cuma kadang kalau ngelihat cewek-cewek yang pakai pendek-pendek, minim, minim, pakai legging itu
saya kenapa suka ya? Goblok. Iya. Mereka pakai celana pendek, mereka Nih, kuat. bini Kita lu yang jangan nggak kuat. denger omongan ini nih. Bini lu jangan denger omongan ini. Sensor ya, sensor. Ya kan saya nggak kasih tahu bang vlognya bang. Tonton. Sebetulnya sih pada dasarnya, balik lagi nih ya, ini pendapat gua pada dasarnya. Lu mau melakukan apa? Lu mau pakai apa? Mau pakai sendal, lu pakai jeans, lu mau pakai kaosan doang. Lu mau pakai legging celana pendek. Ya lu harus tahu lagi nih, lu mau kemana, lu tahu treknya seperti apa, tujuannya kemana. Kalau lu pakai sendal mungkin treknya cuma datar, terus ya lu menurut lu safety oke aja. Lu mau pakai jeans, tempatnya kayak gimana. Karena gue pernah denger tuh si Jawin ngomong tuh, lu kok pakai sendal sih? Ya lu harus tahu, lu udah pernah pakai sendal ini, lu aman gitu kan, nggak perlu pakai sepatu, lu aman. Lu pakai jeans tanah pendek, tempatnya gimana, perjalanannya gimana, lu aman, safety oke. Kan itu sih bener juga sih kayak itu. Belum pakai apa juga. Nah itu tadi balik lagi yang tadi lu mau nanya kemana tuh harusnya lu tahu Sikon sama lu sendiri tuh harus kayak gimana gitu. Treknya kayak gimana, kondisi ininya. Ya, Soalnya tetap menurut gua sih nggak lucu juga kalau posisi jalannya yang ekstrim ya. Maksudnya ekstrim tapi lu pakai sendal. Soalnya Iya. Karena kalau lu nggak tahu perjalanannya apa yang lu tuju, lu sembarangan makainya gitu loh. Akhirnya terjadi sesuatu yang lu nggak inginin. Menurut gua apalagi posisi turun ya. Posisi turun tuh lu harus ngeliat treknya. Kalau treknya lumayan ekstrim, kalau lu pakai sendal itu enggak. Iya. Soalnya Nyerosot, licin. kalau kata gue bukan masalah nyerosot bang. Kalau nyerosot lu pakai sepatu sebagus apapun, potensi nyerosot itu pasti ada. Ini ankle. Soalnya kalau lu pakai sepatu yang di atas mata kaki, kalau lu ngikatnya bener, itu lu mau keplotek apa itu, dia paling cuma gitu aja. Makanya di postingan gua tuh ada tuh yang cara mengikat tali sepatu gunung, lu lihat tuh ya. Dia nggak bikin cedera hitungannya, cuma ya paling jatuh sempoyongan atau gimana, nggak nyampe dia menimbulkan ya itu tadi kesileo cedera gitu paling. Gue sih makanya gue dari awal emang milih sepatu, mau treknya kayak gimana, bukan mau treknya kayak gimana ya, soalnya gue bilang setiap gunung itu karakternya sendiri-sendiri, dan antisipasinya gue tetap pakai sepatu yang di atas mata kaki. Soalnya gue pakai sendal juga nggak enak kalau apalagi buat turun ya. Itu pasti kalau sendal jepit sakit di apa sih, sela-sela jempol sama ini ya? Selangkangan. Kalau sela-sela selangkangan yang sakitnya beda. Oke, perbincangan untuk kali ini kita tutup. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di perbincangan yang lain. Kali ini kita ada di cerita surken. Salah ya.